akan menjadi indeks pembangunan manusianya juga akan berpengaruh di Probolinggo dengan adanya MBG. Cuma yang terpenting adalah bagaimana PDRB produk domestik regional bruto Kabupaten Probolinggo, adanya MBG ini akan semakin bagus, akan menjadi sebaran luas yang namanya perputaran ekonomi ini menjadi daya tarik tersendiri terhadap Kabupaten Probolinggo dan kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Timur. Maka bagaimana memerdekakan Palestina, beliau cukup andil besar. Ini salah satunya yang menjadi misi menjadikan 5 besar di dunia itu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi teman-teman yang baru lihat, jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nama beliau adalah Bapak Fathur Rosi. Beliau adalah salah satu wakil Partai Gelora yang ada di DPW Jawa Timur. Kebetulan beliau sekarang berdomisili di Kabupaten Bondowoso. Assalamualaikum Pak Fathur Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disapa Pak Fathur apa Pak Rosi? Pak Fathur saya. Pak Fathur ya. Ya, siap. Kita boleh minta waktunya sebentar ya Pak. Oke, bincang santai terkait kepartaian dan kemanfaatan, bagaimana kita berikan manfaat melalui partai. Salah satunya adalah Partai Gelora. Mungkin awal-awal kita bisa perkenalkan dulu Bapak Fathur Rosi, biografinya secara singkat ke teman-teman penonton. Ya, siap. Saya nama Pak Fathur Rosi, Ya. domisili saya di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Desa Telogo Sari, Kabupaten Bondowoso. Yang kebetulan saya posisi saat ini ditunjuk oleh DPP menjadi wakil ketua di bagian Tapal Kuda. Amanah saya ada di Tapal Kuda, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo, serta Situbondo, Banyuwangi, sama Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Ada 9 kabupaten. Saya diamanahi menjadi wakil ketua untuk memenuhi dan menahkodai di 9 kabupaten. Di Partai Gelora Pak ya? Di Partai Sebelum Gelora. di Partai Gelora memang sudah jadi politisi atau baru di Partai Gelora Pak? Saya di Partai Gelora juga masuk kategori baru. Baru ya. Yang sebelumnya menjadi politisi di salah satu partai politik juga yang tidak perlu kami. Ya betul. Silent saja Pak. Oke, siap. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya Bapak Fathur Rosi masuk di dunia politik dan sekarang bergabung di Partai Gelora, ada alasan tersendiri. Ada apa di Partai Gelora sehingga Bapak berkenan untuk membesarkan partai yang baru berumur 6 tahun ini Pak? Ya, kira-kira begini. Di dalam sebuah kehidupan berpartai politik ini kan tentunya mempunyai tujuan, Ya, betul. mempunyai visi dan mempunyai misi. Dan dalam hal berpartai ini juga berkaitan dengan salah satu kebiasaan di dalam berorganisasi, kenyamanan duduk di organisasi itu sendiri. Terus kenyamanan, di sini ada keterbukaan, di sini ada sesuatu yang saling mengisi satu sama lain. Di Gelora ini ada beberapa hal-hal yang sifatnya permakluman dalam hal melakukan sebuah organisasi. Kita sama-sama pada prinsipnya adalah untuk belajar bersama-sama, untuk membesarkan Gelora ini secara bersama-sama, berkoordinasi dengan bagus, berkolaborasi satu dengan yang lain. Disinilah yang menjadi motivasi saya di Gelora ini, dengan keterbukaannya, terus dengan tidak ada patronisasi dalam hal ketokohan politik ini. Artinya siapa yang punya potensi di Gelora ini tetap akan push dan dilakukan langkah-langkah untuk mendorong agar supaya mereka lebih berkembang lebih baik. Kayak begitu yang menjadi saya menjadi. Salah satu visi dan misi Partai Gelora yang cocok dengan sampean apa? Mungkin bisa Yang pertama adalah ingin menjadikan Indonesia itu 5 besar dunia. Lah ini kan sesuatu yang cita-cita mulia ya, cita-cita mulia. Dalam arti kata 5 besar dunia ini kan agar supaya Partai Gelora menjadi bagian dari salah satu yang punya peranan aktif dalam berkontribusi memperbaiki dan membangun sebuah negara ini, agar supaya negara ini menjadi salah satu yang diperhitungkan, kira-kira itu.
langkah-langkah yang dilakukan salah satunya kemarin apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang kolaborasi dengan kita, di dalamnya ada koalisi bagaimana memerdekakan Palestina. Beliau cukup andil besar. Ini salah satunya yang menjadi misi menjadikan 5 besar di dunia itu. Ini salah satunya ya. Berarti prioritasnya membesarkan Indonesia, bukan membesarkan partai, Pak? Bukan. Jadi kita ingin membangun Indonesia ini berkolaborasi dengan banyak pihak agar supaya Indonesia ini menjadi negara yang sekarang potensinya memang ada. Cuman bagaimana kita melakukan langkah-langkah apa yang tadi disampaikan juga oleh Ketua DPW, bagaimana kita menjadi yang terdepan, menjadi maker agar supaya perbaikan dari sisi sistem, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lainnya itu bisa lebih bagus. Ya, karena itu potensi ada. Nah, makanya dari situlah saya menjadi baik potensi SDM atau SDA, Pak, ya? Semuanya lah, semuanya gitu. Salah satu programnya Bapak Prabowo sekarang itu adalah Koperasi Merah Putih dan makan gratis bergizi, Pak. Ya, makan itu kira-kira kan Gelora kan ada di bagiannya, Pak. Ya, ada di itu bagian. gimana kalau menurut sampean? Jadi begini, kalau saya melihat program MBG ini salah satunya, MBG ini adalah salah satu program ekonomi ya yang cukup bagus. Karena kenapa? Dengan adanya MBG di beberapa daerah dengan target 32.000 se-Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Ya kebetulan Probolinggo dari teman-teman sudah bisa mengampu 7 dapur. Dari situ sudah ada 5 hal yang sudah bisa terangkat. Yang pertama, menekan angka kemiskinan. Dari mana menekan angka kemiskinan itu? Kita kan secara ekonomi ini akan melakukan sebuah langkah dan gerakan sampai ke arus paling bawah. Contoh dari sisi ekonominya. Jadi orang yang punya sayur, orang yang punya ternak, orang yang punya telur dan lain sebagainya yang berkaitan dengan MBG ini semuanya akan hidup. Maka daya beli masyarakat terhadap adanya MBG ini sangat luar biasa. Itu yang pertama. Karena terus kebutuhannya setiap hari, Pak, ya. Yang kedua adalah kalau di Probolinggo ini saja katakanlah targetnya 60 dapur umpamanya walaupun saya tidak tahu pasti di Probolinggo ada berapa, katakanlah 60. Ketika 60 dapur ini berdiri di Kabupaten Probolinggo, maka akan menyerap tenaga kerja 6 kali 5 kurang lebih sekitar 3.000 tenaga kerja yang awalnya menganggur menjadi bekerja. Apa meminimalisir kaitannya? pengangguran. Ya, apa kaitannya? Maka APBD Kabupaten Probolinggo di tingkat pengangguran terbukanya, TPT-nya ini akan menjadi tertekan. Artinya dari jumlah TPT Probolinggo ini kurang lebih sekitar 80 jutaan lah yang nganggur di Probolinggo, dikurangi 3.000 minimal sudah ada titik tekan di situ. Terus yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dengan adanya MBG ini akan menjadi terpacu juga gitu. Nah, yang kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, daya beli, daya saing masyarakatnya juga akan menjadi lebih bagus. Yang keempat akan menjadi indeks pembangunan manusianya juga akan berpengaruh di Probolinggo dengan adanya MBG. Cuma yang terpenting adalah bagaimana PDRB produk domestik regional bruto Kabupaten Probolinggo, adanya MBG ini akan semakin bagus, akan menjadi sebaran luas yang namanya perputaran ekonomi ini menjadi daya tarik tersendiri terhadap Kabupaten Probolinggo dan kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Timur. Maka kami di sini masuk di dalam program ini untuk mendorong, karena ini bagian dari PSN, program strategis nasional, agar supaya kita bisa mendorong bagian dari koalisi berpolitik dengan Pak Prabowo ini mensukseskan apa yang jadi program beliau dan visi-visi. Ya, seperti itu. Kalau dari segi gizi, yaitu objeknya sendiri, penerima MBG ini gimana menurut sampean, Pak? Lah, kalau dari gizi kan makanya pemerintah di sini melatih dari berbagai macam komponen masyarakat yang di situ ada sekolah ahli gizi, maka di setiap dapur atau MBG itu ada ahli gizinya yang bukan hanya makan gratis saja ya. Tidak hanya urusan gratis. Jadi cita-citanya akan ingin mencetak generasi bangsa sekian tahun ke depan itu ketika makanannya bergizi, ini akan menjadi anak yang cerdas secara IQ-nya karena dari sisi makanan itu. Ya kita tahulah kadang-kadang di desa itu anak-anak kita di rumah kadang-kadang pulang tidak bisa makan gitu loh. Kenapa? Main layangan dulu, main sudur, main kelereng dan segala macam, mereka tidak makan. Tapi dengan adanya makan bergizi gratis di sekolah, mereka datang sudah makan dulu. Artinya asupan daripada apa yang dia butuhkan di tubuhnya itu akan mendorong tingkat kecerdasan otak itu sendiri karena dari sisi makanannya sudah terjaga. Kayak gitu kira-kira.
Berarti kemanfaatan MBG ini mulai dari penerima, pengelola, sampai untuk masa depan Indonesia di tahun 2045 nanti, Ya, Pak. insya Allah ini bagian daripada salah satu indikator menuju Indonesia emas itu. Tahun 2014. Amin, amin. Dan Kita ini doakan. insya Allah Pak Prabowo terobsesi dari salafus salah juga, para sahabat gimana itu? Rasul. Jadi dulu Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan sebelumnya kan ini pemerintahan yang tidak adil lah. Ya. Ya, pemerintahan yang tidak adil. Ketika diganti oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau itu memberikan makan kepada seluruh rakyatnya. Kelolaan pemerintahan dilakukan dengan jujur, yang pada singkat cerita ala kulihalnya kepemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini sampai mencari di saat itu berjalan beberapa tahun, mencari masyarakatnya yang bisa menerima dan berhak untuk menerima zakat itu udah ada gitu karena saking makmurnya masyarakatnya. Saking gitu. makmurnya ya. Nah, Pak Prabowo ini insya Allah terobsesi dari situ. Amin, amin. Walaupun Kita doakan, awalnya ya. dari gerakan putih memberikan susu. Ya. Nah, dari sini langsung dilengkapi dengan makanan yang bergizi. bergizi. Ini insya Allah manfaatnya akan luar biasa. Siap kita doakan dan kita dukung bersama-sama. Ya, mudah-mudahan. Kalau KMP menurut Bapak gimana? Kan salah satu program KMP strategi. Merah Putih ini juga salah satu program prioritas beliau. Ya. Ini kan di tiap KMP itu ada anggaran yang akan turun. Ya. Yang melalui pintu KMP lah berbagai macam transaksional terkait dengan urusan UMKM, MBG juga ini akan berputar. Targetnya uang ini berputar di arus bawah sehingga ekonomi kerakyatan, ekonomi Indonesia ini terbangun dari arus bawah yang benar-benar. Ya. Insya Allah seperti itu. Berarti program Bapak Prabowo bukan hanya ekspansi Indonesia, tapi membangun pondasi Indonesia. Ya, insya Allah. Jadi akan membangun pondasi ekonomi kerakyatan itu yang sangat luar biasa. Amin. Terakhir ini Bapak Rosi, ini kan Partai Gelora baru berumur 6 tahun. Tentunya di samping persiapan pemilu tahun 2029, kita juga perlu merangkul bibit-bibit dan potensi-potensi muda yang sangat baik untuk Indonesia ke depan. Nah, kira-kira apa dan bagaimana pesan Bapak Rosi untuk kaum muda yang sekarang atau saat ini kurang tertarik untuk masuk dan bergabung di sebuah partai, terutama Partai Gelora, Pak Rosi? Ya, jadi begini. Kalau saya melihat Kabupaten Probolinggo ini adalah embrio yang sangat bagus karena memang seluruh kepengurusannya, seluruh kadernya, seluruh simpatisan yang ada yang hadir ini kaum muda semua. Ini kita mulai dari tanah Probolinggo inilah Gelora wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, kita akan melakukan langkah-langkah yang sama di kabupaten-kabupaten lain. Kita merekrut kaum muda bagaimana yang mereka asalnya tidak peduli. Ya salah satunya kemarin beliau ketum kita berada di datang ke Surabaya, walaupun kehadiran beliau dalam rangka kunjungan sebagai wakil menteri ya, wakil menteri luar negeri, berkomunikasi dengan universitas-universitas yang selama ini anak muda ini kan tidak peduli dengan keadaan politik seperti apa. Nah, mereka akan memberikan pemahaman sedini mungkin kepada seluruh mahasiswa ini bagaimana mereka memahami geopolitik, bagaimana memahami melek akan politik. Ini penting sekali. Nah, dari situlah kita sebagai pengurus DPW juga akan membreakdown ke bawah bagaimana memberikan pemahaman terhadap mereka yang sebelumnya memang antipati terhadap partai politik. Nah, insya Allah kami punya visi dan misi yang berbeda. Kita ingin merangkul seluruh kalangan muda ini agar supaya mereka masuk dan mengelola negara ini. Kalau di sini mengelola Kabupaten Probolinggo, agar supaya kita punya sumbangsih dan punya andil. Dengan nilai-nilai dan tujuan yang baik dan niat ibadah itu, kita akan mencatatkan sejarah bahwa Gelora ini adalah partai yang merangkul para kaum muda, orang-orang yang punya intelektual, orang sampai ke arus bawah, dan tidak memarginalkan kelompok dan golongan kita itu. Kita akan membangun secara keseluruhan dari komponen manapun. Gelora ini sangat terbuka. Berbeda bangsa ini tidak akan bangsa ini akan maju karena ini tidak dibangun oleh Partai Gelora sendirian, berkolaborasi dengan semua pihak agar supaya bagaimana apa yang menjadi cita-cita Partai Gelora itu bisa dicapai ini sampai terbreakdown ke tingkat paling bawah, terutama urusan PAC yang sebagai ujung tombak kita. Siap. Terakhir mungkin Pak Rosi, pesan untuk teman-teman yang sudah bergabung di Partai Gelora, apa mungkin yang ingin jenengan sampaikan ke teman-teman yang sudah ada di dalam Partai Gelora ini, Pak Rosi? Yang pertama adalah perbaiki niat, bahwa niat kita masuk ke politik ini sebagai wadah ibadah yang sangat besar, agar supaya apa yang menjadi kebijakan kita nanti berdampak luas kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Probolinggo. Terutama perbaiki niat kita.
Yang kedua adalah kita harus bercita-cita besar. Apa yang dibangun oleh pusat terus breakdown ke bawah itu dengan cita-cita yang besar itu, insya Allah ada hal. Yang pertama niat yang benar, dengan niat yang cukup besar itu akan melahirkan 3 hal. Yang pertama insya Allah teman-teman dan kader Gelora itu akan muncul nilai keikhlasan. Nah, Betul. orang ikhlas ini kan namanya orang ikhlas, apapun dia akan selalu berusaha, hasilnya seperti apa dia akan kembali kepada inilah takdir Allahnya seperti itu. Yang penting usaha. Yang kedua mereka akan melahirkan kesabaran. Orang sabar itu akan selalu berusaha, gagal lagi berusaha, sampai apa yang menjadi tujuan besarnya itu akan dicapai. Yang ketiga, kita harus melakukan determinasi. Apa determinasi? Jadi kita melakukan segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa cita-cita yang akan dibangun itu akan berhasil. Itu 3 hal yang perlu kami sampaikan. Keyakinan seorang yang ada di dalam partai, terutama di Partai Gelora. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Fathu Rosi. Semoga bincang santai kita, diskusi kita di kesempatan kali ini walaupun singkat ya. Terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak Rosi. Makasih. Bagi teman-teman jangan lupa yang baru tonton like, share dan subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih meluas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.